Namanya Mus'ab bin Umair. Para ahli sejarah melukiskan sifatnya dengan seorang warga kota Makkah yang mempunyai nama paling harum. Bagaimana tidak, Mus'ab adalah pemuda tampan dan gagah. Ia mendapat kemewahan fasilitas dari orang tuanya. Ia adalah idola gadis-gadis Makkah. Saat ia berjalan, wangi harumnya masih terasa di jalan-jalan yang ia lalui. Namun kala mendengar risalah Allah Subhanahu wa taala lewat sosok Nabi Muhammad SAW, hatinya seketika terbuka. Ia tinggalkan semua kenikmatan dunia demi Islam. Namun sang ibu marah besar mengetahui keimanan Mus'ab. Mus'ab lantas bertransformasi dari lelaki tampan pujaan warga Makkah menjadi lelaki dengan baju sederhana. Ia juga berubah dari lelaki penyembah Latta dan Uzza menjadi lelaki dengan iman menggebu kepada Allah dan Rasulnya. Simaklah perkataan Rasulullah mengenai kondisi Mus'ab. Dahulu aku lihat Mus'ab ini tak ada yang mengimbangi dalam memperoleh kesenangan dari orang tuanya. Kemudian ditinggalkannya semua itu demi cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Semua mata sahabat tertunduk, tak sedikit basah meneteskan air mata karena melihat sang idola kini harus hidup sederhana. Perubahan. Mus'ab telah melakukan perubahan untuk dirinya. Setiap orang perlu dan harus melakukan perubahan untuk dirinya. Berubah dari kegelapan menuju cahaya, dari kebodohan menuju kegemilangan pengetahuan, dari berharap pada manusia total menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia disebut makhluk hidup karena ia bergerak dan tumbuh. Hakikatnya ia berubah. Hanya orang-orang yang melakukan perubahan yang dapat hidup dan pantas disebut makhluk hidup. Manusia bukan makhluk yang berpangku tangan sembari panjang angan-angan. Ia bangkit dari keterpurukan demi sebuah perubahan. Sebaik-baik perubahan adalah berubah kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kita tidak pernah tahu kapan dan di mana argo kesempatan hidup kita berhenti. Manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala dinilai dari amal di akhir hayatnya. Apakah husnul khotimah atau justru su'ul khotimah? Tugas kita bukan menebak-nebak bagaimana kesudahan akhir hidup kita. Adapun yang harus kita lakukan adalah terus berbuat kebaikan. Namun perubahan tak lantas menjadi hak milik pribadi. Rasulullah SAW bersabda, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Sembari berproses dalam perubahan diri, ada kewajiban yang terpatri untuk turut mengajak orang lain dalam perubahan. Kita berubah sekaligus mengubah. Dakwah hakikatnya juga untuk mengubah diri kita sendiri. Kita diseru untuk menyeru, kita dipanggil untuk memanggil. Selayaknya Mus'ab bin Umair, ia terpilih menjalani tugas yang mulia. Kelak, berkat kerja dakwahnya seluruh penduduk Madinah menerima Islam dan Nabi Muhammad SAW kala di Makkah tak lagi kondusif untuk dakwah. Mus'ab diutus menjadi duta dakwah untuk masyarakat Yathrib atau Madinah. Padahal saat itu lebih banyak sahabat senior yang bersama Nabi SAW. Namun lihatlah Mus'ab, ia berhasil mengajak suku Aus, ia berhasil meluluhkan hati suku Khazraj, ia menyiapkan semua masyarakat sebelum Rasulullah dan para sahabat hijrah ke Madinah. Berkat kelembutan Mus'ab, Madinah menjadi rumah baru umat Islam. Mus'ab telah berhasil mengubah dirinya sekaligus mengubah masyarakat. Islam sejatinya membutuhkan Mus'ab-Mus'ab baru. Sang pengubah bagi jiwanya lantas ia mengubah sekitarnya. Ia sebenar-benar tokoh perubahan. Ia tak lagi mendamba masa lalu yang berhias pakaian halus dan mahal. Baginya perubahan menuju Islam adalah yang utama. Mus'ab yang dulu berlapis-lapis baju terbujur kaku sebagai syuhada dalam perang Uhud. Ia hanya memiliki sehelai burdah yang jika digunakan untuk menutup kepala, kakinya terlihat. Jika digunakan menutup kaki, kepalanya terlihat. Dalam kesedihan, Rasulullah bersabda, ketika di Makkah dulu, tak seorang pun aku lihat yang lebih halus pakaiannya dan lebih rapi rambutnya daripada dia. Tetapi sekarang ini, dengan rambutmu yang kusut masai, hanya dibalut sehelai burdah.